Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi pada lesson 5. Ini Word yang 5B. Fokusnya masih di pengelolaan informasi digital, yang mana pada kesempatan ini topik pembahasan kita yaitu tentang editing font. Editing font yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita untuk melakukan pengeditan terhadap karakter-karakter tulisan, seperti misalnya untuk membuat huruf bercetak tebal, huruf bercetak miring, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita langsung mengkaji tentang teori singkat tentang editing font ini. Editing font Microsoft Word 2010. Dalam menyusun artikel ilmiah, contoh artikel ilmiahnya seperti laporan, buku, serta karya tulis yang lainnya. Saat Anda nanti melaksanakan PKLI, misalnya Anda diperlukan untuk membuat laporan PKLI. Itu pun termasuk pada artikel ilmiah. Kita tak bisa lepas dari tata penulisan baku untuk mendapatkan karya-karya yang baik dan benar. Sedangkan untuk penulisan baku ini harus kita seimbangkan dengan pengetahuan bahasa Indonesia, seperti misalnya cetak tebal itu digunakan pada saat kapan, huruf miring itu gunanya untuk apa, dan lain sebagainya. Editing font Microsoft Word 2010 terdiri dari beberapa bagian, di mana setiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Jadi pada kesempatan ini kita akan demonstrasikan, nanti akan kita perlihatkan mengenai fungsi-fungsi yang ada pada Word 2010 tentang editing font. Fungsi yang dimaksudkan di sini apabila perintah tertentu kita klik, maka efek yang diberikan terhadap karakter tulisan nanti akan terlihat. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, kalau Anda perhatikan gambar di sini kita perhatikan ada tulisan font. Ini menyatakan kita sedang berada pada grup font, yang mana grup font ini berisi tentang penulisan karakter dari artikel yang akan kita buat. Seperti halnya di sini ada bold, italic, font, font size, sharing font, clear formatting, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita demonstrasikan. Silakan diperhatikan dan disimak bagaimana cara melakukan pengubahan karakter tulisan sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, oke. Sebelum kita pada tahap pengembangan diri, kita masuk pada demonstrasinya dulu. Nah, di sini sudah saya sediakan dua file atau dua dokumen. Yang pertama di sini dokumennya sudah dilakukan pengeditan. Sedangkan dokumen kedua di sini belum saya lakukan editing. Untuk nomor 1, nama perintahnya font. Lalu fungsinya menemukan jenis huruf. Contoh tulisannya di sini kalau kita perhatikan ini sudah berbeda jenisnya ya. Sekarang saya kerjakan untuk yang pertama, menemukan jenis huruf. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat melakukan editing terhadap karakter, kita blok tulisan yang akan kita edit. Ini saya tandai SMK Negeri 1 Batang Natal. Untuk caranya, kita klik kiri, kemudian tahan geser sampai semua tulisan terblok. Atau cara yang lebih mudah, kita tekan Ctrl, kemudian Shift, lalu panah sebelah kiri. Nah, di sini apabila ditekan Ctrl dan Shift, maka akan menandai karakter setiap kata. Artinya di sini dia ditandai per kata. Nah, setelah teks kita tandai, maka kita temukan perintah font itu di mana letaknya. Seperti yang terlihat tadi di PowerPoint, berarti kita sedang berada di grup font. Ini grup fontnya. Lalu untuk perintah font itu sendiri di mana? Nah, di sini ada tulisan Calibri Body ya. Ini Calibri Body ini berarti jenis tulisan secara default atau bawaan dari Microsoft Word ketika pertama kali dibuka. Untuk menemukan jenisnya sendiri, maka di sini kita klik tanda panah. Ini dengan mengklik tanda panah maka muncullah beberapa pilihan untuk jenis huruf. Nah, seperti misalnya ini kita lakukan perubahan. Nah, sudah terlihat ya hasilnya.
Nah, misalkan saya pilih agensi FB ya. Sudah terlihat jelas ya, terjadi perubahan jenis huruf dari yang sebelumnya. Kemudian untuk perintah kedua, di sini ada font size. Font size ini fungsinya menentukan ukuran huruf. Pak, saat kapan kita memerlukan ukuran huruf? Misalnya untuk judul itu otomatis ukuran hurufnya lebih besar dari tulisan standar ya. Ukuran huruf. Kemudian untuk tulisan di dalam tabel itu lebih kecil satu tingkat dibanding tulisan formal umum. Nah, di sini ada 3 tipe yang diminta. Kita membuat ukurannya menjadi bervariasi, yaitu 8, 12, dan 16. Sekarang ini saya blok yang huruf ataupun angka 8 ini ya. Saya blok angka 8. Kemudian saya ubah menjadi ukurannya 8, yaitu di sini ada font size. Inilah perintah font size. Setelah itu kita klik tanda panah, lalu kita temukan di sini ukurannya 8 poin. Nah, secara otomatis ukurannya menjadi lebih kecil dibanding ukuran yang di sebelahnya. Yang mana pada awalnya tadi memiliki ukuran yang sama ya. Ukurannya ada 11. Kemudian ini kita ubah menjadi ukurannya 12, kita blok. Lalu kita pilih font size-nya 12. Maka lebih besar satu tingkat dari sebelumnya. Sedangkan yang di sampingnya ini kita pilih menjadi 16 poin. Lalu kita pilih font size ukuran 16. Nah, drastis ya, terlihat perubahannya 8, 12, dan 16. Nah, di sini kalau kita perhatikan masih banyak variasi ukuran. Nah, sewaktu-waktu apabila Anda bekerja di Word, diminta kebutuhan ukuran huruf ditentukan, maka sesuaikanlah dengan memilih font size. Lalu berikutnya di sini ada grow font untuk memperbesar huruf, kemudian shading font mengecilkan huruf. Nah, di sini saya contohkan. Kita misalkan di sini kita mulai dari grow font ya, besar. Nah, grow font ini fungsinya untuk membesarkan huruf. Pertama kita blok tulisannya, lalu kita pilih perintah grow font. Grow font ini disimbolkan dengan huruf A, lalu disertai dengan anak panah arah ke atas. Apabila ini kita klik, yang sebelumnya di sini kita perhatikan ukurannya 11, maka akan naik 1 poin ukuran hurufnya menjadi 12, kemudian menjadi 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Itulah fungsi dari grow font, menaikkan ukuran karakter 1 poin dari poin sebelumnya. Sedangkan untuk mengecilkan huruf itu digunakan perintah shading font, yaitu tulisan A yang arah panahnya ke bawah. Ini kita klik, maka secara otomatis turun satu tingkat dari ukuran sebelumnya. Jelas ya? Grow font menaikkan ukuran huruf satu tingkat, sedangkan shading font menurunkan ukuran huruf satu tingkat. Nah, oke, saya rasa paham ya. Kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu di nomor 6, font color. Font color ini digunakan untuk mewarnai tulisan. Kalau kita perhatikan ada tulisan itu di sampul makalah, misalnya warnanya warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, merah, kuning, hijau di langit yang biru ya. Oke, sekarang kita coba dengan menandai tulisan merah. Untuk menandai satu kata ada alternatif yang lebih cepat lagi. Kita double klik tulisan merah. Nah, ini secara otomatis akan ditandai satu kata. Lalu di sini kita pilih jenis warna, yaitu dengan simbol huruf A, lalu di bawahnya ada garis warna. Kemudian apabila ditunjuk, maka muncul perintah font color. Kita pilih tanda panah, lalu kita pilih warna merah. Kemudian yang di sampingnya warna kuning, double klik, lalu pilih lagi warna, kemudian kita temukan warna kuning. Sedangkan yang di sampingnya lagi, kita temukan lagi warna hijau. Double klik, lalu pilih font color, kemudian warna hijau. Dan terakhir, double klik, lalu kita temukan warna biru. Nah, selesai ya tentang pengeditan warna dari tulisan. Kemudian yang nomor 7 ada tombol dialog clipboard, mengatur permunculan objek dari clipboard. Nah, yang ini untuk clipboard ini fungsinya nanti untuk melihat tools ini
dan juga ini juga clipboard untuk melakukan copy paste. Ini ya kelompok clipboard. Sedangkan satu lagi di sini nanti dialog launcher ini digunakan untuk memunculkan perintah yang lebih lengkap lagi. Ini ya. Contohnya untuk membuat 2 coretan pada tulisan, 1 coretan, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap berikutnya kita masuk pada text highlight color. Ini mewarnai arsiran pada teks. Arsiran yang dimaksud di sini yaitu latar belakang dari teksnya. Misalnya di sini ini warna teksnya hitam ya, lalu latarnya warna putih. Sekarang kita ganti untuk latar dari tulisan ini. Kita blok tulisannya. Lalu kita pilih di sini ada tulisan AB. AB ini sebagai simbol untuk text highlight color, warna latar belakang dari teks. Di sini saya contohkan, saya pilih warna merah. Nah, jelas ya. Di belakang teksnya ada warna merah, warna latar dari teks. Nah, saya rasa paham untuk ini. Lanjut pada poin ke-9, kita akan membahas tentang superscript. Menaikkan karakter teks ke atas. Atau secara sederhananya, superscript itu digunakan untuk membuat pangkat pada karakter sebelumnya. Contohnya ada X kuadrat, meter persegi, kemudian meter kubik. Nah, caranya kita blok angka 2 yang akan dinaikkan ke atas. Berarti di sini angka 2-nya ya. Lalu kita klik perintah superscript. Superscript ditandai dengan X kuadrat sebagai simbolnya. Ini kita klik, maka angka 2-nya naik. Lalu ini juga angka 2 kita blok, lalu klik superscript. Angka 3 kita blok. Nah, di sini sudah terjadi superscript atau pangkat atas. X kuadrat, meter persegi, dan meter kubik. Sedangkan subscript itu kebalikan dari superscript, dia untuk pangkat bawah. Contohnya di sini ada C12, H22, C11. Ya, tinggal kita blok angka 12. Lalu kita klik subscript. Ini yang pangkat bawah. Kemudian angka 22 lagi. Kita blok. Lalu kita klik subscript. Kemudian angka 11. Ini kita blok. Lalu kita pilih perintah subscript. Nah, ini ya, pangkat atas, pangkat bawah. Nah, sewaktu-waktu bisa saja Anda temukan memerlukan gabungan dari keduanya. Misalnya saat mengetikkan simbol-simbol kimia. Contohnya H2O. Itu bisa saja terjadi. SO4. Itu juga nanti akan Anda temukan di pekerjaan-pekerjaan di bidang IT berikutnya. Sedangkan yang berikutnya di sini kita akan membuat strike through. Itu membuat efek seolah kata tersebut dicoret. Ini biasanya muncul ketika Anda menerima pengumuman ya, pengumuman kelulusan. Apabila Anda gagal, misalnya, maka lulusnya dicoret. Atau apabila Anda lulus, maka tidak lulusnya dicoret. Nah, di sini saya contohkan ini kedua katanya kita coret, double klik. Kemudian di sini ada ABC yang bercoret ya, ABC bercoret. Kita klik ABC ini, strike through. Kemudian tidak lulus, ini kita blok kedua katanya. Lalu kita pilih strike through perintahnya. Nah, itu saja materi kita untuk lesson 5B, yaitu fokus tentang bagaimana melakukan pengeditan huruf. Jadi, apabila ada pertanyaan, boleh nanti diajukan. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, di sini Bapak sudah sediakan tugas untuk pengembangan diri. Nah, sekarang kita masuk pada tugas pengembangan diri. Berdasarkan fungsi dalam pengeditan karakter pengetikan, berarti dari yang kita pelajari tadi, maka lakukan analisis terhadap hasil dan tuliskan fungsinya dalam tatanan bahasa Indonesia yang baku. Berarti tugas kita cek tadi hasilnya, misalnya hasilnya ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, yang itu tidak saya muatkan ya, karena itu sudah cukup mudah bagi kita. Tapi boleh saja nanti ditambahi
Lebih dari 11 ini di bawahnya ditambahkan bold, italic, underline. Ada 3 lagi yang belum saya muatkan di sini yang fungsi-fungsi umum. Jadi silakan di searching di Google ataupun dari buku bahasa Indonesia ditelusuri bagaimana untuk penggunaan format-format editan tadi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Artinya sesuai dengan kaedah penulisan yang baik dan benar. Nah, itu saja materi kita untuk pertemuan ini. Sampai jumpa. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.